Boleh kan, boleh tahu kita penghasilannya berapa tuh? Alhamdulillah sekitaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap sih kalian semua ada dalam rahmat Allah dan sehat selalu. Balik lagi bersama saya Syahrul Ridho di channel Ridho Almujtaba. Kali ini ada pembahasan yang spesial di channel saya ini, yaitu seputar informasi tentang YouTube. Ya, saya sebagai YouTuber pemula, YouTuber. Belum bisa dibilang YouTuber. Saya sih masih istilahnya belajar lah, ngupload di YouTube gitu kan, supaya dokumentasi kegiatan saya itu nggak cuma kesimpan di galeri gitu, tapi ada juga di YouTube dan bisa dinikmati, dan mudah-mudahan sih ada manfaatnya buat teman-teman. Intinya saya nge-YouTube nyimpan video di YouTube itu, harapannya sih bisa jadi amal jariah juga, supaya teman-teman yang nonton bisa terinspirasi oleh video-video saya. Nah, tapi di pertemuan kali ini saya ditemani oleh teman saya. Namanya siapa, Bang? Nama saya Muhammad Jafar Sidik. Sidik. Jadi saya di sini alhamdulillah dipanggil teman-teman sama Ridho Almujtaba. Ya. Dan di sini kita mau sedikit sharing tentang pengetahuan kita masing-masing ya. Jadi kita saling memberi masukan, termasuk juga buat teman-teman semuanya ya. Dipanggil katanya teman-teman ya. Saya panggil soalnya dia udah 13.000 subscriber. Mudah-mudahan subscriber dia pada pindah, bukan pindah, maksudnya ngikut nge-subscribe juga channel saya gitu ya. Amin. Kalian juga yang nonton yang belum subscribe, silahkan dukung channel saya dengan klik tombol subscribe-nya. Oke, selanjutnya saya pengen sharing dengan Jafar ini tentang perjalanan bagaimana merintis channel YouTube-nya sehingga bisa berkembang sampai 13.000 subscriber dengan ada satu videonya yang meledak, yaitu 1,2 juta viewer teman-teman. 2,1. Iya, 2,1. 2,1 juta viewer, fantastis kan angkanya. Nah, makanya dari itu kalian juga nih YouTuber pemula yang sama kayak saya, silahkan disimak gimana. Nah, kalau boleh tahu nih, upload di YouTube itu awalnya buat apa sih? Awalnya sih dulu sih saya belum tahu kan YouTube itu apa segala macamnya. Ya. Saya cuma melihat dan saya dari gambar itu ada gambar kamera kalau nggak salah di atasnya ya. Ya. Jadi saya tekan itu dan saya pencet, ternyata bisa upload di YouTube. Nah, dari situ saya ngupload YouTube iseng-iseng biasa. Setiap saya bikin video apa masukin YouTube. Jadi channel saya itu nggak satu sebenarnya, banyak, nggak tahu ada berapa ya, karena saya sering ganti HP. Jadi channelnya ada banyak, jadi saya lupa akun Google-nya itu, jadi saya terus. Dan yang sekarang alhamdulillah saya nggak lupa akun Google-nya. Jadi awalnya sih cuma iseng-iseng aja gitu intinya. Awalnya pertamanya cuma iseng-iseng ya, buat upload YouTube, video di YouTube itu. Nah, kemudian video yang sampai 2,1 juta viewer itu gimana tuh ceritanya? Jadi pada saat itu tuh baru setengah tahun ke belakang sih, bulan Februari 2020. Berarti masih baru-baru ya? Iya, masih baru setengah tahunan lah kira-kira. Jadi pada saya kan udah nikah. Jadi pada saat usia anak saya 11 bulan beliau meninggal dunia. Jadi saya saat satu hari kemudian mungkin saya bikin video buat kenang-kenangan. Jadi pada saat itu saya upload ke YouTube dan pada saat itu subscriber saya baru 141 subscriber. Jadi saya nggak ada niatan buat bikin konten, bisa kalian lihat di videonya.
bagaimana cara saya mengedit dari video itu, ada niatan untuk konten atau enggak menurut kalian. Jadi kalian bisa simpulin sama kalian masing-masing. Jadi pada saat itu mungkin karena banyak orang yang ingin tahu kenapa meninggalnya anak saya dan penyakitnya apa kayak gitu, jadi mereka nonton, dan pada saat itu saya share ke Facebook videonya buat kenang-kenangan sih, nggak lebih dari itu. Jadi mungkin buat mereka yang ingin tahu pada nonton dari video itu, dan setelah mungkin sekitaran 100.000 viewers, dan pada saat itu juga semakin bertambahnya hingga mencapai 2,1 juta subscriber. Dan intinya buat kalian yang baru pemula, usahakan kalau kalian ingin cepat mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, usahakan ada video kalian yang viral dari salah satunya. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, ada beberapa poin ya dari perkataan teman saya tadi, Jafar ini. Yang pertama, jadi videonya yang viral itu tentang almarhum anaknya ya? Iya. Tentang almarhum anaknya. Nah, mungkin kalian bisa lihat ketika berbicara tentang video yang viralnya itu ada sedikit rasa kesal gitu. Kenapa? Bisa kalian lihat sendiri di channelnya, itu banyak hujatan juga tuh di videonya. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut tentang video almarhum anaknya ini di video yang selanjutnya. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang konten dan juga channel YouTube-nya. Oke, untuk selanjutnya, terus kapan tuh kira-kira, masih ingat gak waktu kapan syarat dari YouTube yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu terpenuhi gitu? Pokoknya setelah saya dari tanggal saya nggak ingat. Seingat saya setelah saya upload video itu, saya bangun pagi dan pada saat itu channel saya alhamdulillah udah dimonetisasi oleh YouTube. Oh gitu. Nah, kemudian untuk proses pencairannya itu seperti apa gitu kan? Pengajuannya seperti apa, Jafar, sehingga bisa dimonetisasi itu? Jadi pada saat itu juga saya belum tahu teman-teman bagaimana cara menggunakan YouTube itu, karena saya nggak terlalu sering main YouTube. Dan pada saat itu saya masih ingat karena itu akun bukan punya saya, punya kakak saya, dan subscribernya itu baru 141 subscriber. Dan mungkin dia lihat-lihat ke YouTube, dan pada saat itu juga ada email yang masuk karena akun satu itu masuk ke 2 HP, jadi HP saya sama HP kakak saya itu. Mungkin karena dia lihat juga ada email dari Google, mungkin dia buka, dan yang memprosesnya pada saat itu kakak saya yang berada di Bekasi lagi kerja, jadi kayak gitu. Jadi nggak langsung Jafar yang proses ya? Iya, enggak saya. Oke. Untuk selanjutnya nih, kita kepo teman-teman, 13.500 subscriber dengan satu videonya yang meledak 2,1 juta viewer. Berapakah penghasilannya? Oke, kita kepoin. Nah, berapa tuh Jafar penghasilan dari YouTube dengan jumlah subscriber seperti itu? Sebenarnya kalau dari jumlah subscriber itu nggak ngaruh ya. Oh, nggak ngaruh ya? Enggak, karena subscriber itu hanya untuk memenuhi syarat yang 1000 subscriber, dan kedepannya tidak tergantung dari subscriber kalau menurut saya. Jadi kalau buat kalian yang ingin tahu penghasilan itu yang berapa sih penghasilan, itu sebenarnya tergantung dari viewers nih. Oh, dari viewers ya? Iya, dari banyaknya viewers. Jadi sebenarnya subscriber itu hanya untuk memenuhi syarat. Nah, itu boleh tahu kita penghasilannya berapa tuh? Alhamdulillah sekitaran malu saya sama teman-teman karena penghasilannya belum gede teman-teman. Oke teman-teman nih, jadi beberapa hari yang lalu dia kirim screenshotannya sama saya nih. Nih saya tampilin ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini penghasilannya. Udah 2 kali, udah 2 kan ya? Iya. 2 bulan itu maksudnya. Nah, seperti itu ya, 13,5 ribu subscriber itu penghasilannya. Karena viewernya banyak, tadi kata Jafar, meledak, jadi bisa sampai seperti itu. Makanya nih buat teman-teman, kita belajar sama-sama. Saya juga masih
Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu menjurus ke sana gitu ya, bukan konten kreator, karena cuman mudah-mudahan aja sih bisa gitu. Saya mengupload video-video di YouTube itu dengan harapan ada manfaat buat teman-teman gitu, ada ada pelajarannya yang bisa teman-teman ambil. Oke. Pokoknya makasih ya Ja'far atas ilmunya, atas pengalamannya di channel saya. Nah, buat teman-teman yang masih kepo tentang meninggal almarhum anaknya, kemudian kenapa bisa meledak sampai 2,1 juta viewers, boleh ditonton di atas ini nih, atau boleh ditonton bisa diklik di deskripsi, atau boleh langsung search di pencarian Asyidik Official. Di situ ada videonya, kita membahas tentang almarhum anaknya ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa mengambil informasi dan pengetahuan, meskipun pengetahuan dan penjelasan terbatas, tapi harapan kita kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.